ada informasi minggu yang lalu rekan-rekan semua sudah mengetahui dosen pembimbingnya ya. Segera saja minggu ini, berarti mulai Senin besok atau mulai hari ini nggak apa-apa, disapa beliau-beliau para pembimbing untuk segera memulai menyusun topik lah gitu ya, topik skripsi. Paling tidak sudah ada gambaran topik mana yang akan ditindaklanjuti rekan-rekan semua dalam menyusun skripsinya. Nah, mumpung belum memulai menulis proposal penelitian, maka saya ingin memberi panduan rekan-rekan, bukan panduan ya, tapi sekedar gambaran lah gitu ya, agar dalam menyusun skripsi nantinya itu teman-teman tidak dua kali kerja, sekali kerja mulai dari proposal langsung bisa ditindaklanjuti nanti sampai dengan menyusun skripsinya. Nah, yang pertama mungkin saya sendiri bingung ya, mana yang harus didulukan ini. Jadi, oh kalau kamu keluar, nggak boleh minjem motorku. Jadi pertama kali sebelum memulai skripsi, ini saat ini sudah menjadi keharusan ya rekan-rekan semua dalam merancang karya ilmiah itu, satu, bebas plagiarisme. Kemudian yang kedua, apa namanya, sangat direkomendasikan untuk menggunakan referensi-referensi dari jurnal ilmiah internasional atau nasional yang bereputasi gitu ya. Nah, oleh karena itu akan sangat lebih membantu jika mulai saat ini di MS Word rekan-rekan semua diinstal Mendeley. Nah, Bapak memang belum familiar juga sih dengan Mendeley. Kalau zaman dulu Bapak nulis itu biasanya memanfaatkan default yang ada, reference yang ada di MS Word itu. Tapi ini Bapak sudah praktek minggu yang lalu itu membuat proposal penelitian dengan menggunakan Mendeley. Nah, di situ juga ada apa namanya ya, semacam uji plagiarisme nanti dokumen yang kita susun. Nah, jadi ada banyak manfaatnya. Oleh karena itu, silahkan teman-teman mulai saat ini atau nanti setelah sesi ini rekan-rekan semua segera mendownload namanya Mendeley dan mengikuti punya akun di Mendeley ini agar nanti dalam merancang proposal penelitiannya sudah mengimplementasi Mendeley ini. Jadi Mendeley itu aplikasi ya. Manfaatnya ini, kalau yang di awal ini saya ambil dari internet ini, file PPT-nya ini, tapi saya share juga ke teman-teman. Jadi intinya Mendeley itu merupakan aplikasi untuk membuat citasi, body note, dan daftar pustaka secara otomatis. Saya tunjukkan ya sebentar. Saya tunjukkan apa yang pernah Bapak lakukan dengan menggunakan Mendeley ini. Sebentar, mana ya? Nanti di tengah-tengah saya dulu ya. Saya mohon waktu ini. Di sebelah ada acaranya service ya. Saya harus membuka acara. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini contoh cuman begini.
Kalau dokumen yang saya bikin ini citasinya menggunakan apa istilahnya ya, stylenya, gaya suntingnya itu menggunakan Vancouver style. Sehingga ketika apa namanya, ketika saya harus mensitasi tertentu, ini hanya muncul angka 1. Kemudian sumber kutipan itu angka 2, angka 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah sumber sitasi. Sitasinya dari situlah. Nanti di daftar pustaka, di bagian akhir, itu akan ketika kita apa namanya ya, ketika kita input di situ, jadi ketika kita input di daftar pustaka itu ya, itu akan apa namanya, akan muncul, tinggal copy paste saja, tidak usah kita masukkan satu-satu, akan muncul daftar pustakanya seperti ini. Hanya saja ini adalah namanya Vancouver style. Nah, yang biasa kita lakukan, yang biasa teman-teman baca, yang biasa kita lakukan, biasanya itu ada namanya American Psychology Style. Apa? American Psychology Association Style atau disebut dengan EPA. EPPA. Ya. Nah, jadi EPPA, American Psychological apa B-nya satu lupa saya. Association Style. Jadi apa style sebenarnya ini kayak kalau di citation ini ada namanya apa style, American Psychological Association Style. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Hanya memang tergantung dari petunjuk setiap ininya ya, setiap apa namanya, masing-masing pedoman yang mengisyaratkan itu. Nah, kalau yang Bapak tulis ini kebetulan namanya Vancouver style. Tapi nanti di apa di skripsi kita menggunakan EPA style. Nah, nanti kita coba untuk ini ya, untuk mempraktekkan sedikit. Oke, saya lanjut yang tadi itu. Nah, jadi silahkan ya nanti download ke mendeley.com. Nanti terus kemudian ada file yang harus di-download, kemudian diinstal ke MS Word, dan kemudian pilih yang ini ya, yang Mendeley for Desktop. Nah, nanti tinggal pilih OS masing-masing laptop apa. Kalau pakai Apple berarti pakai Mac OS-nya. Kalau yang Windows ya pilih yang Windows. Tinggal versinya sudah ada di situ. Windows 7, 8, 10 ada di sana. Di download, kemudian diinstal. Setelah diinstal nanti akan muncul create free account. Nah, setelah itu nanti mungkin diisi di account Anda itu. Gunakan akun Gmail yang aktif ya. Tidak harus menggunakan akun student itu. Tapi kalau Bapak karena permanen di UTM ya menggunakan akun Trunojoyo. Tapi kalau teman-teman kan tidak permanen di UTM. Nanti kalau permanen di UTM nggak lulus-lulus namanya. Gunakan saja akun Gmail yang biasa rekan-rekan gunakan dan aktif di gadget masing-masing. Nah, itu kemudian diisi seterusnya ya. Bapak tidak akan menjelaskan itu. Ini tahapannya sebenarnya ini. Install masternya, lalu kemudian aplikasi. Tapi ketika menginstal ini perhatikan dengan betul. Biar installnya itu berjalan dan bisa diterapkan di MS Word. Pada saat mendownload dan memulai menginstal Mendeley, matikan MS Word-nya. Atau semua program Office biar lebih aman,
entah PowerPoint, entah Excel, entah MS Word, matikan. Jadi kalau kondisinya off. Nah, baru nanti ketika sudah memulai kita ke buka Mendeley, baru kita aktifkan MS Word kita. Jadi sekali lagi ketika menginstal Mendeley ini jangan aktifkan Office-nya. Jadi dimatikan semua Office-nya. Bukan diminimize ya, mati ya. Kalau diminimize kan berarti masih aktif, tapi kan berjalan di latar belakang gitu. Jadi jangan diaktifkan. Sekali lagi harus dimatikan dulu Office-nya, terutama MS Word. Ini perlu diperhatikan. Nah, kalau ketika sudah terinstall, jadi cari di Mendeley itu Mendeley Desktop ya. Ada pilihan sih. Nanti yang di punya Bapak ini ada Mendeley Desktop, ada Mendeley apa namanya satunya lupa, nanti saya tunjukkan. Jadi yang Mendeley Desktop yang diinstal ya. Oke, ikuti semuanya, next saja. Nah, ini ketika sudah terbuka Mendeley ya, ketika sudah terbuka Mendeley, masuk ke tools ya, ke menu tools, lalu klik ini, install MS Word plugin. Nah, jadi agar nanti Mendeley-nya itu apa? Plugin itu apa bahasa Jawanya nyantol lah gitu ya di MS Word-nya. Ini contoh beda sebelum dan sesudah. Ini sebelum. Kalau kita lihat tampilan apa namanya? Tampilan MS Word ya, tampilan MS Word sebelum diinstal Mendeley itu seperti ini. Tapi ketika sudah diinstal akan muncul ini. Insert citation. Perhatikan saya back ya. Biasanya di reference, perhatikan yang di kolom reference ya. Reference itu yang standarnya MS Word itu hanya ini. Insert footnote, endnote, lalu ada insert citation, ada bibliografi, ini aja ini. Tapi ketika kita install Mendeley, ketika kita plug in tadi itu sudah masuk, maka ini akan muncul di situ insert citation, termasuk yang apa namanya standarnya MS Word tadi masih ada nih di sini. Nah ini bedanya. Nah kalau ini sudah, jadi sekali lagi, ketika menginstal Mendeley, matikan dulu MS Word-nya. Ketika proses di Mendeley install tadi sudah selesai, kemudian kita klik tools ya, lalu install MS Word plugin, itu sudah berjalan selesai, nah, baru kita buka MS Word kita, baru kita buka Office kita. Nah, ini akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Ini plugin yang oke. Itu diantaranya yang harus diperhatikan rekan-rekan ketika memulai melakukan instalasi Mendeley. Apa ya namanya? Apakah ini harus Pak? Kalau ada yang bertanya begitu. Saya nggak bisa jawab ya, apakah harus atau tidak. Tapi saya sangat menyarankan. Tidak ada kewajiban sih, tidak ada keharusan juga sih. Tapi saya sangat merekomendasi, strongly recommended. Jadi sangat merekomendasi agar rekan-rekan menginstal Mendeley karena nanti akan sangat bermanfaat. Kita lihat saja nanti contoh. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh. Agak ini nanti akan ada sedikit praktikum lah gitu ya, yang akan saya sampaikan. Makanya tadi di WA Group saya sampaikan mohon rekan-rekan agak serius, bisa duduk manis dan di depan laptopnya, barangkali nanti dibutuhkan rekan-rekan bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Nah, sebentar ya, saya tak sambil memantau grup sebelah, sudah mulai belum? Kayaknya sudah mulai. Oke, masih belum. Oke, itu selanjutnya nanti di setting di Mendeley ya, di setting di Mendeley itu kita bisa memilih drive
di mana kita akan menyimpan file-file referensi yang akan kita gunakan sebagai sitasi. File-file yang akan kita sitasi akan kita taruh di drive mana. Mungkin mulai sekarang rekan-rekan, saya sarankan begini ya dalam menyimpan drive ini. Ya nggak banyak sih, artinya pengalaman yang lalu hanya beberapa orang. Saya sangat menyarankan jangan pernah menyimpan file skripsi atau apapun penting, file penting yang lain di flash disk. Kalau saya sangat menyarankan bahkan simpan saja di Google Drive. Rekan-rekan kan punya akun Google Drive ya. Nah, tolong mungkin di Google Drive itu yang gratisan kan ada fasilitas 15 GB kan ya. Ya tolonglah yang file-file yang kurang begitu penting dipindah saja. Ya ini disediakan. Kalau menurut saya sih nggak sampai 2 GB lah kalau untuk skripsi beserta referensi-referensinya. Nah, jadi disisakan saja space di Google Drive kita sebanyak 2 GB lah gitu. Barangkali dibutuhkan. Nah, mungkin di laptopnya juga bisa saja mulai sekarang itu diinstal Drive for Desktop. Kalau dulu istilahnya setahun yang lalu itu masih apa namanya Google Drive folder ya. Sama kayak Bapak nih. Bapak kalau membuka file-file itu sudah saya simpan di Google Drive ya. Jadi dimanapun berada kalau misalnya kebetulan nggak bawa laptop, mau cari file ya tinggal pinjam saja laptop teman yang terkoneksi dengan internet, buka Google Drive saya, nanti di situ sudah muncul file-filenya. Di HP itu sudah juga terhubung. Tapi kadang-kadang kalau di HP itu kurang apa ya, sinkronisasinya yang kurang karena kan gadget kedua itu, second gadget main gadgetnya kan di laptop. Jadi ketika kita buka real time itu kan di laptop baru bisa kita buka, tapi kalau di HP kan harus kita sinkronisasi dulu. Ya kalau pas jaringannya bagus dia langsung synchronize, tapi kalau jaringannya kurang bagus kan masih lama itu, butuh waktu lama. Nah, sangat lebih baik jika teman-teman juga mulai menyiapkan Google Drive lah di laptop masing-masing sehingga nggak ada lagi alasan, Pak, laptop saya hilang. Flash disk saya hilang, ya biarin laptopnya hilang, Google Drive-nya kan nggak hilang, Google account-nya kan nggak hilang, bisa kita pinjam laptop teman kita untuk mendownload file-file yang sudah kita simpan dan itu real time teman-teman. Mungkin saya tunjukkan saja ya, saya contoh bagi yang belum tahu nih, tapi saya yakin teman-teman semua sudah paham sih sebenarnya. Contoh misalnya, barangkali bisa kelihatan ya. Saya cek dulu. Nah, ini misalnya ya. Misalnya. Ini saya cuma pamer saja, pamer di drive saya, di folder yang saya miliki. Nah, ini di laptop saya ini ada CDEF. Ini yang local drive. Artinya yang ada di dalam laptop. Ada lagi Google Drive di sini. Nah, di Google Drive ini harus kita install namanya Google Drive for Desktop ini. Jadi ketika kita buka laptop kita aktifkan Google Drive kita, maka kemudian file-file yang kita buka itu tersimpan. Bahkan kalau misalkan saya sedang bekerja begini ya, ini kayak proposal ini misalkan, ini kebetulan belum saya simpan ke Google. Tapi kalau misal saja ya saya buka My Drive nih. Ini hanya sekedar contoh saja, saya menunjukkan ke teman-teman ya, agar apa namanya, memang kelemahannya ya harus terkoneksi dengan internet dimanapun. Dan ini real time, bisa kita buka lalu kita edit langsung pada saat itu, dan ketika kita save as, kita save itu langsung masuk ke folder-folder yang ada di Google Drive kita. Nah, sehingga
teman-teman tidak akan kesulitan, tidak akan lagi ada kesulitan ketika laptop rusak atau mungkin dipinjam temannya nggak balik-balik atau dipinjam pencuri yang nggak akan dikembalikan lagi ya. Nggak usah, yang penting filenya masih ada di sini, termasuk file saya, file ketika saya dulu seperti ini ya. Jadi ketika saya dulu membuat disertasi, semuanya masih utuh di sini. Jadi semuanya masih tersimpan di sini. Kapanpun bisa saya edit, kapanpun bisa saya buka. Nah, itu diantaranya kelebihannya ketika kita membuat atau menyimpan file-file kita itu di Google Drive. Nah, karena ini skripsi ini adalah dokumen yang sangat penting, akan lebih baik jika teman-teman mulai saat ini membuat simpanan lah di Google Drive-nya. Dan saya yakin teman-teman semua sudah punya akun Gmail kan ya, manfaatkan itu. Hanya bedanya karena Pak Yahya pakai akun Trunojoyo, ada fasilitas di situ penyimpanan sampai 150 GB. Tapi kalau yang akun Google biasa, yang gratisan, ya itu 15 GB saja kayaknya. Kalau mau meningkatkan kayaknya harus nyewa ya, setahun berapa puluh ribu gitu ya. Nah, silakan itu teman-teman bisa manfaatkan itu. Saya balik lagi ke nanti. Jadi ada banyak manfaatnya teman-teman. Silahkan mulai sekarang itu dilakukan dalam metode penyimpanan file. Nah, saya hanya sangat merekomendasi saja itu. Nah, termasuk dalam menyimpan file-file jurnal yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk skripsi kita gitu ya. Akan lebih baik jika itu disimpan di Google Drive dan real time bisa diambil kok, asalkan terkoneksi dengan internet ya. Nah, saya kira enggak masalah sekarang jaringan internet itu. Ya kalau mau gratis, kalau di rumahnya dipasang speedy kan sudah. Tapi kan bisa juga kita menggunakan tethering dengan HP kita atau yang lain lah. Mungkin yang cowok-cowok suka ngopi, datang ke kafe ngopi sambil internetan di situ kan juga bisa juga. Tapi kayaknya sebentar lagi kampus kalau PPKM-nya sudah berakhir akan diperbolehkan kok berkunjung ke kampus. Jadi bisa memanfaatkan jaringan yang ada di kampus juga. Sebentar. Sebentar ya, saya tak sambil memantau di sebelah. Oke. Nanti saya tunjukkan gimana caranya bagaimana caranya kita untuk melakukan sitasi ya, sitasi dan bagaimana caranya kita mencari jurnal untuk kajian skripsi kita. Jadi ini Bapak hanya menyampaikan langkah-langkah saja, langkah-langkah untuk menata, mengatur, men-setting di Mendeley tadi ya. Jadi ketika sudah masuk Mendeley-nya, klik tools-nya, masuk ke option ya. Ke option-nya itu intinya untuk mengorganize, mengelola di mana file-file referensi kita itu kita simpan. Biar nggak lupa lagi nanti. Jurnal atau acuan apapun itu di mana kita simpan. Gini Pak teman-teman ya. Di Mendeley ini sudah ada fasilitas otomatis. Misalnya kita menemukan sebuah file PDF jurnal ya. Kita download dari site-nya, kemudian kita masukkan ke Mendeley kita, ke akun Mendeley kita yang terinstall itu. Nanti otomatis sama dia ditata. Ketika kita mensitasi, otomatis itu akan muncul siapa pengarangnya tahun berapa. Nah, jadi tidak usah lagi kita ngetik lagi manual. Dan itu nanti ketika itu kita masuk ke daftar pustaka,
di daftar pustakanya pun akan otomatis bisa kita generate ya, sitasi daftar pustaka kita. Bibliografinya bisa kita generate di situ dan pasti tidak akan ada yang terlewat ketika kita merancang daftar pustaka kita. Nah, ini beberapa langkah ya, silahkan nanti diikuti. Misalkan termasuk juga di option itu di mana, jadi di sini nih, di mana kita menyimpan, di D ini ya, di mana kita menyimpan file atau folder mana yang tempat kita menyimpan referensi-referensi atau file-file referensi, file-file jurnal yang akan kita gunakan sebagai referensi di skripsi kita. Nah, terus kemudian nanti bagaimana susunan dari penyuntingan itu akan dilakukan, itu bisa kita setting di Mendeley-nya. Misalnya ya nih, kita mau menyimpan di situ. Nah, ketika kita simpan, otomatis akan muncul. Ini saya tunjukkan saja punyanya Bapak ya. Sebentar. Sebentar, saya tunjukkan saja punya Bapak ya. Ini kebetulan proposal, tapi ini stylenya beda ya, bukan seperti yang kita lakukan. Nah, ini judulnya, judul proposalnya, optimalisasi potensi peningkatan pendapatan asli. Tapi sayangnya proposal ini belum sempat terkirimkan ya, mungkin tahun depan mau dikirimkan. Ini di MS Word. Jadi kalau ketika kita tadi sudah install Mendeley, akan muncul ini di bagian reference ini. Nah, tapi di sebelah kanan karena ada, kalau kita klik ini ya, Open Mendeley ini, nah, kita gunakan mana nanti yang akan kita, kalau kita kan memilih American Psychological Association ini ya, berarti kita pilih yang ini, American Psychological Use This Style ya, kita pilih ini. Nanti di file kita, tapi kalau di filenya Bapak ini pakai Vancouver nih. Oke, lalu kemudian di sebelah kanan, misalnya begini. Misalnya kalau ini kan kayak ini ya. Ini kan sudah jadi nih. Mana ya? Gimana kok nggak muncul nih? Reference. Nih. Mana tadi kok hilang? Oh, masih loading ya. Jadi yang ini karena ini Vancouver style ya. Jadi ini nomor 1 ini adalah acuannya adalah Valade. Enggak tahu ini orang Afrika namanya susah-susah ini. Valade et al. Tahun 2014. Nah, ini kalau kita cek di Open Mendeley-nya ini, misalnya ya, mana ya? Tadi ya maklum, Bapak ini masih baru pertama kali, jadi belum begitu ini juga. Mendeley site, oh ini, bukan ya? Sorry. Permisi Pak. Ya, silakan. Yang di share nggak ada Pak, nggak nampil. Oh, sorry. betul. Kok nggak muncul ya? Mana tadi proposal? Oke. Bapak kok nggak? Ya sudah muncul. Oke. Error. Oke, ini ya. Ini misalnya, ini karena punya Bapak ini adalah Vancouver style ya tadi saya bukan APA style. Nah, ketika kita klik ini,
nanti akan muncul di Mendeley site-nya itu ini. Citation-nya itu muncul, sumbernya dari mana. Mana ya kalau kita lihat di ininya ya. Nah, sebentar lah, masih loading. Ini juga harus, karena ini pakai apa namanya, harus koneksi dengan jaringan internet juga. Bapak belum pernah nyoba kalau tidak terkoneksi dengan internet ya. Tapi kalau misalnya itu kita simpan, mungkin kalau kita simpan di drive lokal yang ada di laptop, mungkin tidak membutuhkan jaringan internet yang begitu bagus ya. Kalau Bapak ini kan disimpan di Google Drive yang harus terkoneksi dengan internet. Tadi Bapak coba sebentar, saya tutup dulu. Bapak tadi nyoba membuat folder baru, membuat file baru dengan, muncul enggak ya? Oh, belum muncul ya. Sebentar, share screen. Ini. Kita cek. Oke, udah muncul. Nah, ini Bapak tadi mencoba pindahkan file itu di apa namanya, di file baru dengan EPA style. Nah, jadi munculnya begini kalau EPA style, bukan seperti yang awal nomor 1 tadi. Ini seperti ini. Oh, belum. Jadi seperti ini nanti akan munculnya. Nah, ini nanti ketika kita generate di daftar pustaka, itu tinggal masukkan saja insert bibliografi, akan muncul sesuai dengan urutannya. Dan kalau ini teman-teman memanfaatkan Mendeley ini, saya yakin nggak akan pernah nanti ditanyakan sama penguji, loh di bagian ini kok ada, tapi di daftar pustaka kok nggak ada. Nah, sehingga ada tertuduh, itu pasti tertuduh. Kamu melakukan plagiarisme ya. Nah, itu biasanya biasa itu apa namanya, tuduhan yang dilontarkan oleh penguji itu agar mental Anda down. Nah, jadi harus siap, harus bisa mengklarifikasi. Nah, harus bisa mengklarifikasi. Tapi kalau rekan-rekan menggunakan Mendeley ini, saya yakin tidak akan ada yang kelewat. Dan itu akan memudah teman-teman nanti. Ini tulisan ini saya ambil dari mana ya? Oh, kalau sudah ada ininya kan tinggal buka saja nanti jurnalnya Faladay dan kawan-kawan itu. Nah, jadi itu manfaatnya. Ini baru di daftar pustaka. Kenapa Bapak sampaikan di awal? Karena di daftar pustaka pun rekan-rekan kan sudah mulai melakukan kutipan-kutipan itu. Sehingga apa namanya, tidak akan kesulitan atau terlewat ketika nanti merangkai di daftar. Jadi sudah mengurangi satu beban lah. Satu beban sudah terkurangi, paling tidak sudah nggak usah risau lagi agar apa namanya, di daftar pustaka nanti harus dicek satu-satu. Nah, tapi nggak enaknya gini ya, karena ini, tapi saya yakin nggak masalah deh. Harus satu file ini. Ya, apa susahnya sih membuat file misalkan ya, misalnya ini saya coba tadi proposal yang saya bikin tadi ya, itu seakan-akan saya bikin sebagai proposal penelitian skripsi misalnya. Kenapa? Mulai dari halaman cover sampai nanti di halaman lampiran hanya satu file, kan ada fasilitas untuk mengatur itu. Ini section 1, section 2, sehingga penomoran halamannya pun menjadi bisa berbeda-beda kan. Nah, saya kira teman-teman kalau masih kesulitan itu silahkan buka di YouTube lah. Jadi dalam menyusun skripsi ini bukan hanya sekedar pengetahuan teori dan fenomena yang harus rekan-rekan kuasai, tapi skill menggunakan MS Word
harus juga rekan-rekan semuanya kuasai betul. Harus meningkatkan skill untuk menggunakan mengoperasikan MS Word ini. Loh, Bapak dulu juga sama ketika menyusun skripsi juga masih belum begitu expert lah gitu ya. Masih mulai belajar. Tapi jika kita ulang-ulang, kita mencoba mencari cara-cara baru, mungkin tanya-tanya teman lah. Kalau itu yang Bapak dulu lakukan. Saya lihat teman-teman yang sudah agak pandai saya tanya. Lalu saya kembangkan sendiri informasi pengetahuan dari teman-teman itu. Baca-baca begitu. Ya, kalau sekarang ada YouTube, mungkin bisa nonton YouTube bagaimana caranya, banyak inilah tutorial-tutorial di YouTube. Saya kira no problem itu. Nah, ini salah satu manfaatnya jika kita menggunakan Mendeley. Oke, saya balik lagi ya. Sampai mana tadi? Ini sudah, sebentar saya maximize dulu. Oke, ini tadi yang barusan kita praktekkan. Oke, saya kira saya tidak menyampaikan ini secara detail, nanti silahkan dibaca sambil lalu dipraktekkan saja. Termasuk jika misalnya di Mendeley tadi file kita kan memasukkan jurnal-jurnal yang kita acu, kita upload ke Mendeley kita, sehingga itu tersimpan di folder tadi yang kita bikin. Nah, itu bisa kita panggil kapanpun. Nah, ketika kita buka, misalkan kok ada kata-kata yang barangkali bisa kita kita gunakan acuan, kita copy paste ke tulisan kita pun bisa. Tapi kan di situ langsung kita sebutkan penulisnya siapa kan, sehingga kita terhindar dari plagiarisme. Oke. Ini pun file-file yang ada di folder kita pun bisa kita share juga ke teman-teman. Asalkan kita terkoneksi dengan internet ya. Sebentar ya. Sebentar. Saya mohon waktu 5 menit ya. Ini buka acara saja ini. Pakai HP. Silakan mungkin teman-teman sambil lalu explore Mendeley lah untuk ini. Sambil menunggu saya. Sebentar ya.
Oke, mohon maaf ini barusan selesai. Oke. Ya. Oke. Jadi saya kembali lagi ke sini ya, rekan-rekan semuanya. Itu tadi pengetahuan tentang Mendeley sedikit ya. Tidak bisa kita angan-angan jika tidak kita praktekkan. Silahkan nanti rekan-rekan mempraktekkan lah. Ini beberapa hal. Mungkin saya tidak akan membahas satu-satu ya, nanti silahkan dipraktekkan. Nah, kita mulai saja dengan kita menyusun latar belakang ya. Tadi kan judulnya topiknya kan Mendeley dan menyusun pendahuluan. Bab pertama lah di skripsi. Bab pertama itu kan isinya tentang latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Ini adalah bab yang paling urgent, bab yang paling krusial dan menjadi indikator bahwa karya ilmiah yang rekan-rekan akan susun itu originalitasnya itu muncul di sini, di bab 1 ini. Sehingga kalau saya bimbingan, kalau saya loh ya, tapi saya lihat hampir rata itu. Rata-rata pembimbing itu akan lama diskusinya itu di latar belakang. Nah, karena latar belakang itu menunjukkan bagaimana kita melakukan deduksi masalah. Gambaran kita berpikir secara umum, kemudian argumentasi itu mengarahkan, jadi argumentasi yang kita susun di dalam latar belakang itu mengarahkan kita menuju rumusan masalah. Baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif, sama. Jadi argumentasi dikembangkan mengerucut, menukik kepada rumusan masalah. Nah, itu adalah di latar belakang. Nah, tapi sebelum ke konten itu ya, sebelum saya membahas ke konten di latar belakang, karena ini masih memulai di awal ya, maka akan lebih baik jika di teknis penulisannya pun kita mulai setting juga di awal. Teknis ya, sangat teknis sekali. Jadi ketika teman-teman buka MS Word, masih new ya, new dokumen gitu ya. Tolong biar nanti juga enggak mengulang kerja 2 kali ya. Tadi yang pertama install dulu Mendeley. Sudah ada. Nah, sekarang sudah mulai new dokumen. Lakukan ini dulu. Begitu terbuka new dokumen, kan biasanya muncul di sebelah gitu. Oke, saya praktekkan sajalah biar teman-teman semuanya paham. Saya tutup mana share dokumen, kok suka lupa sih. Share dokumen mana? Ini aja. Ini saja. Muncul enggak? Saya kendalikan juga dengan HP ini biar muncul. Kalau kita buka file new bisa muncul lagi enggak ya? Oh, enggak muncul, sebentar. Saya buka yang file new saja. Yang blank. Nah, ini. Jadi rekan-rekan semua kan bisa saya yakin ya ini yang meskipun yang sudah pandai MS Word tapi enggak apa-apa lah. Apa salahnya kita memulai share pengalaman lah gitu. Ini pengalamannya Bapak ini. Jadi ketika kita membuka pertama kali ini, kita setting aja sekalian. Nah, caranya gimana? Ini kan biasanya karena ada kursor muncul di sini. Ini klik aja Ctrl A. Kita blok lah gitu ya. Ctrl A gitu ya. Memang ya belum ada isinya ya kan, hanya seperti ini aja tampilannya kan gitu. Kita ke Ctrl A, lalu kita klik aja di situ layout ya. Layout dulu. Dari layout kemudian kita klik page setup.
Nah, ini yang paling penting setup itu. Kertasnya apa? Di paper ya. Harus kita setting A4. Itu kan persyarat kita menyusun skripsi itu. Sangat teknis ini. Lalu kemudian di margin ya. Margin ini kan batas atas bawah kiri kanan kan. 4 4 3 3 kan. Ini 4 topnya ya. Bottomnya kan 3. Lalu kemudian kiri rata kiri kan 4 juga. Sorry, di batas kiri kan 4 juga, batas kanan kan 3 kan gitu. Nah, ini yang paling penting dulu, harus kita setting biar kita nggak kerja 2 kali. Nanti sudah kita banyak karena kalau nggak kita setting ini akan formatnya morat-marit nanti. Lalu papernya ya jangan lupa dipilih A4. Nah, lalu klik OK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, paragrafnya jangan lupa. Klik paragraf ya. Jadi di layout ini masih di apa namanya ini? Di toolbar layout ini, klik paragraf ya. Di paragraf ini muncul biasanya ini settingan standarnya MS Word, MS Office. Ini usahakan semuanya 0, spacing after dan before-nya itu. Jangan bikin auto ya, tapi bikin 0 pt. Nah, di line spacing-nya ini pilih double. Dah. Lalu klik OK. Nah, baru di sini mulai memunculkan, mulai melakukan pengetikan. Nah, contoh yang sudah ini tadi Bapak berikan contoh ya di ini ya. Nah, ini sudah sesuai dengan settingannya tadi. Jadi batas kirinya 4, bisa kita perhatikan ini ya, paling kiri itu 4, kanan itu 3, lalu atas ini 4 juga ya. Kalau kita lihat perhatikan rulernya itu, lalu di bawah pun sudah ada batas bawahnya itu 3. Nah, sehingga ketika kita menuliskan judul pun sudah settingannya seperti mulai dari halaman judul sampai dengan nanti di dalam isinya. Nah, persoalan nanti mau ngedit, lupa harus ada daftar isi, ada daftar halaman, itu nanti bisa kita setting lah. Bisa kita atur belakangan. Yang penting yang paling utama dulu atur itu. Nah, oke, misal ini contoh, ini dari proposal yang penelitian yang tadi Bapak bikin tapi nggak selesai. Ini misalnya ada judul pengembangan citra destinasi wisata dan tourism marketing strategis di Kabupaten Sumeneb, misalkan begitu ya. Kenapa alasannya Bapak memilih ini? Ya tadi seperti yang mungkin 2 minggu lalu Bapak sampaikan, penelitian itu sebisa mungkin dapat memberi manfaat kepada objek yang kita teliti. Bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, saya mau jadi sarjana, enggak, tapi ada manfaatnya upaya kita. Anda kan melakukan penelitian ini mencurahkan energi. Nah, kalau energi itu ada manfaatnya untuk orang lain kan sangat valuable namanya. Kalau dalam bahasa manajemen ya, value-nya semakin lebih baik, ada value added lah gitu. Nah, contoh lah, ini yang paling krusial kata pertama di dalam latar belakang. Kalau saya lihat dibaca di skripsi manajemen, keuangan, SDM, lumayan lah anak-anak marketing ini masih kreatif. Tapi lihat aja punyanya yang sudah-sudah di keuangan. Pasti diawali dari tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan. Ya mana sudah tahu itu semua orang. Ngapain harus bilang itu gitu loh. Jadi itu kan apa namanya? Tujuan kalau misalkan ini, tujuan kuliah di S1 adalah ingin lulus dan menjadi sarjana. Kan sudah tahu semua, ngapain diucapkan gitu loh. Nah, yang perlu diucapkan itu bagaimana caranya bisa cepat lulus dengan IP yang bagus, banyak prestasi,
karya ilmiahnya. Nah, itu yang perlu diucapkan, yang perlu diceritakan. Kalau tujuan mau menjadi sarjana itu kan enggak usah diceritakan gitu loh. Jadi tidak selalu harus di dalam latar belakang itu tujuan didirikan perusahaan. Nah, itu kan pasti itu. Ngapain harus diceritakan gitu loh. Nah, maka kata pertama kalimat pembuka perlu saya garis bawahi, kalimat pembuka di dalam latar belakang itu mencerminkan bahwa itu seseorang peneliti penulis itu kelihatan kelihatan dalam tanda kutip ya, kelihatan cerdas mensikapi sebuah fenomena. Nah, contoh misalnya, ini kan sebenarnya judul ini hanya saya potong ya. Kalau judul besarnya kan ini riset kolaborasi sebenarnya rekan-rekan. Namanya riset kolaborasi itu tim periset itu tidak boleh satu bidang. Tidak boleh satu bidang ilmu saja. Harus lintas bidang ilmu. Ada orang EP, ada orang manajemen, ada orang pertanian yang berkaitan dengan pengembangan potensi pertanian di daerah itu kan gitu. Nah, ini saya potong saja. Sebenarnya judul besarnya penelitian ini adalah pengembangan apa namanya PAD itu apa, pendapatan asli desa, pendapatan asli daerah di Sumeneb melalui pengembangan citra destinasi wisata dan tourism marketing. Nah, karena arahnya adalah pengembangan destinasi wisata, dan destinasi wisata itu bukan hanya sekedar dikembangkan tapi kepada citranya, destination image-nya, maka di awal pembuka itu para peneliti, ini kebetulan ketua timnya saya ya, kami berdiskusi dengan teman-teman tim peneliti, ada 3 orang. Nah, ini ya acuannya adalah kenapa kok penting sektor pariwisata itu diperhatikan oleh, sebenarnya cara argumentasinya begini, kalau misalnya ini nanti di kalimat pertama ini ditanya sama penguji, ya, kenapa kamu membuat kalimat itu? Nah, ada argumentasi yang bisa kita sampaikan bahwa banyak penelitian yang menyatakan bahwa sektor wisata itu berperan dalam meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan devisa negara. Salah satu peneliti yang meneliti itu adalah Valade Obalade dan Dubai tahun 2014. Nah, ada lagi peneliti-peneliti yang lain yang juga meneliti hal yang sama. Bahkan ada UNWTO, ya, UNWTO kalau tidak salah, United Nations Tourism Organization, World Tourism Organization. Nah, itu menyatakan kajian-kajiannya banyak yang menyatakan itu. Nah, jadi argumentasi yang dikembangkan itu ada acuannya. Tapi tidak kemudian tulisan pengembangan sektor wisata sampai dengan definisi adalah persis sama tulisannya, enggak. Kalau tulisannya ada enggak ya jurnalnya ya? Sebentar saya cek. Oh, bukan. Jadi ada tulisan, kemudian tulisan penelitinya, tulisannya Valade dan kawan-kawan itu kita simpulkan lah, semacam kita simpulkan, kita tarik sarinya itu seperti apa. Nah, sarinya itu kita bikin sebuah kalimat. Jadi begitu caranya kita merumuskan atau merancang, menyusun kalimat di dalam latar belakang. Bahkan bukan hanya di latar belakang, di seluruh dokumen skripsi kita lebih baik begitu. Jadi ini yang kemudian ketika kita cek plagiarisme, kita akan terhindar plagiarismenya. Nah, nanti di dokumen ini saya tunjukkan aja dokumen yang sudah jadi lah ya, proposal di halaman kembali.
Oke, sorry ini jaringannya agak lemot. Balik lagi ya. Mana tadi proposal? Oke. Ini saya hanya menunjukkan saja kepada teman-teman. Duh, sebentar. Sudah ya muncul ya. Oke. Jadi tidak kemudian, saya ulangi, tidak kemudian di jurnal pendapatnya Faladay tadi itu apa kita blog, kita terjemahkan, lalu kita masukkan sini plug, enggak begitu. Kalau itu namanya kutipan asli, kutipan sesuai dengan tulisannya. Nah, maksud saya begini, apa yang dipikirkan oleh Faladay dan kawan-kawan tadi, kemudian kita sarikan sesuai dengan pemahaman kita. Nah, jadi sehingga muncul ini intisari sebenarnya, intisari pemikirannya Faladay kita sesuaikan dengan cara kita berpikir lah gitu ya, menurut pemahaman kita. Nah, jadi tulisan ini, kalimat ini mengacu kepada tulisannya Faladay tadi. Nah, termasuk ini. Ini sayangnya ini fan cover. Katanya Dewi inilah, Dewi Sari Yusuf dan kawan-kawan. Ini penelitian kedua. Banyak penelitian yang menunjukkan peran vital sektor pariwisata. Nah, ini katanya si Dewi dan kawan-kawan. Ini juga hasil penelitian, artikel riset maksud saya. Nah, jadi intinya dalam satu paragraf, rekan-rekan semuanya ya, dalam satu paragraf tidak harus itu argumentasi murni rekan-rekan semuanya. Argumentasi sendiri diri kita sendiri. Akan lebih bagus ya, jika kita argumentasi ini sebenarnya kita cek saja di pendahuluan ini ya. Di pendahuluan ini sebenarnya ini adalah argumentasi kita. Nah, ini adalah argumentasi kita. Cuman kita itu gampangnya orang ngomong di warung gitu ya. Nggak asal ngomong lah gitu, nggak asal bunyi. Nah, jadi apa yang kita sampaikan itu mengacu kepada pendapat yang sudah disampaikan oleh para ahli. Artinya kenapa kita sebut para ahli? Karena mereka sudah melakukan penelitian. Hasil penelitian mereka itu kan bahwa itu tidak sembarangan gitu loh. Apa yang dia, meskipun ini kalimat ini tidak berada di dalam jurnalnya Obade tadi, dia tidak berada di dalam hasil penelitian, meskipun itu hanya di introduction, di pendahuluannya. Tapi kan secara keseluruhan kan itu artikel hasil riset, ya, artikel hasil penelitian gitu loh maksud saya. Nggak harus ada di kalimat yang kita acu itu harus ada di kajian pustaka, nggak harus begitu. Harus ada di hasil penelitian, nggak harus begitu. Meskipun dia ada di introduction pun, karena itu adalah argumentasinya Faladay dan kawan-kawan, maka nggak salah kalau kita gunakan sebagai acuan pemikiran kita. Jadi ini sebenarnya awalnya itu saya menulis sendiri, saya mengetik pengembangan sektor wisata itu mampu meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan devisa negara. Itu asalnya sebenarnya pendapat saya sendiri, ini saya kembangkan sendiri. Tapi saya nggak yakin apa benar kalau saya berargumen di kalimat pertama ini, nanti jangan-jangan saya dipatahkan orang, Pak, sampean ngomong berdasarkan penelitian. Nah, maka saya cari acuan. Jurnal. Saya menemukan kemudian jurnalnya Faladay tadi itu. Nah, saya menemukan jurnalnya Faladay tahun 2014. Nah, saya baca. Oh, ternyata ada tulisan dia di bagian introduction tuh yang menyebutkan ini, tapi dia enggak banyak, dia panjang lebar dia cerita, bahkan sampai ke employment, ke lapangan kerja, ke private income, sampai ke situ ya. Tapi saya nggak nyebut di sini. Tapi minimal dia menyebut ini, ada peningkatan pendapatan nasional.
itu saya gunakan sebagai acuan. Nah, ini adalah main idenya, teman-teman. Ya, ingat ya, kemarin di pertemuan yang lalu kan saya menyampaikan satu paragraf itu harus hanya ada satu main idea. Baru kemudian didukung oleh ide pendukung yang lainnya, kalimat pendukung yang lainnya, penjelas lah gitu ya. Penjelas. Satu pengembangan ini didukung. Jadi ini kemudian kalimat berikutnya itu mendukung main idenya. Nah, sehingga ini menjadi penjelas juga di kalimat ketiga itu. Jadi menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mendukung dan mempromosikan pariwisata. Jadi apa yang dilakukan Pemda Sumeneb itu sudah sangat tepat. Bahkan mungkin kalau di daerah-daerah lain yang punya potensi wisata, kenapa nggak dikembangkan potensi wisatanya? Sekarang berwisata itu bukan kebutuhan yang sifatnya luxurious lagi, sudah menjadi kebutuhan sekunder, kebutuhan primer bahkan gitu. Semua orang butuh berwisata. Anda stres, butuh berwisata. Anda menyusun skripsi barangkali 2 hari pusing, ya ntar dulu, kongko-kongko dulu di pinggir pantai kan gitu, sambil menikmati itu refresh, fresh sudah. Itu sudah aktivitas berwisata. Nah, paling tidak kalau Anda datang ke sebuah lokasi wisata kan paling tidak beli minuman lah, menggerakkan ekonomi lokal kan itu yang paling minimal lah gitu. Nah, kalau ini dikembangkan kan potensinya sangat besar, itu yang dimaksud kalimat pertama. Nah, kemudian yang kalimat kedua sebenarnya ini mendukung di kalimat pertama hanya dikaitkan dengan kondisi saat ini, kondisi COVID. Karena berikutnya tahun 2020 itu ada guncangan dalam nah ini adalah apa namanya dari hal yang umum tadi, tidak harus diawali kalimat pertama itu dengan tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan. Yaitu yang pertama. Yang kedua, umumnya skripsi juga diawali persaingan. Dengan semakin ketatnya persaingan, maka perusahaan harus melakukan ini. Tidak harus begitu. Kenapa enggak kita kembangkan aja sesuai dengan konteksnya saja. Kalau konteksnya adalah destinasi wisata, kenapa enggak ngomong aja langsung. Pengembangan destinasi wisata dalam suatu wilayah itu adalah bla 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 dan seterusnya. Cari jurnal pendukungnya. Ini yang Bapak lakukan ya, tapi tidak seharusnya, tidak harus seperti yang Bapak lakukan. Rekan-rekan sendiri punya cara tersendiri untuk mengembangkan ini. Jadi memang harus ekstra sabar ketika mulai menyusun menyusun skripsi rekan-rekan semuanya. Misal saya beri contoh lagi. Nanti teknisnya monggo lah kita minggu depan diskusi. Saya menyarankan, sangat menyarankan rekan-rekan semuanya sekali lagi segera hubungi dosen pembimbing, diskusi topiknya apa, dan kalau sudah mulai menulis latar belakang. Ketika menulis proposal, menyusun proposal. Ketika mulai menyusun proposal kan diawali dari latar belakang. Tapi jangan artinya Bapak hanya memberi guidance saja. Yang penting yang pertama tulis saja dulu. Apa yang ada di pemikiran Anda tulis saja dulu. Nah, persoalan nanti mencari dukungan referensinya melalui jurnal nanti sambil lalu lah. Biar nggak berlama-lama. Tidak harus perfect lalu kemudian baru ngadep dosen pembimbing. Tidak, nanti akan malah lama. Apa yang Anda pikirkan, apa yang sudah Anda tulis, progresnya segera laporkan ke dosen pembimbing. Nanti biar dosen pembimbing segera mereview dan mengetahui progresnya. Itu yang pertama. Ini saya agak keluar lagi dari konten ya. Rekan-rekan semua mulai siap mental. Siap mental dalam artian bisa jadi mungkin Pak Yahya kelihatannya ketika di sekolah skripsi ini kok kelihatannya nice ya Pak, kelihatannya kok ramah itu. Tapi kok
nanti ketika proses pembimbingan kadang-kadang juga agak judes gitu. Ya harus siap mental teman-teman. Mungkin bisa jadi, ini saya alami betul, saya alami sendiri. Pada saat kadang-kadang nih, ada seseorang, ini kayaknya sudah tak kasih masukan ya, kemarin tak review, kok nggak ada perubahan. Itu kadang-kadang membuat jengkel tuh. Ya, membuat jengkel tanpa ada klarifikasi lagi gitu, malah lebih menjengkelkan lagi. Sehingga ketika dosen memberi ini berikutnya itu agak judes gitu, agak ketus gitu loh. Nah, ini harus siap mental teman-teman, harus bisa memaklumi, jangan kemudian waduh teman-teman ikut tersinggung lah. Kalau teman-teman ikut tersinggung, sama-sama tersinggungnya akhirnya nggak ada komunikasi. Kalau sudah nggak ada komunikasi, ya kapan selesainya gitu loh, skripsinya gitu. Jadi mohon melatih semuanya nih, melatih ketekunan, melatih kesabaran, melatih ketabahan rekan-rekan semuanya dalam menyusun skripsi ini. Mungkin ada juga dosen yang memang karakternya itu agak temperamental gitu ya. Ya harus harus diterima itu. Karena memang itu rezekinya kalian sendiri-sendiri. Kan tidak tahu siapa dapat siapa kan gitu. Pak Arif pun juga nggak tahu si Evi itu karakternya seperti apa, Ikhwanuddin bagaimana karakternya kan nggak tahu juga Pak Arif. Kemudian Solah itu kayak apa kan nggak tahu juga. Nah kok kebetulan misalnya kok Evi ini nggak pernah dimarahi sama orang tuanya di rumah sehingga cenderung agak sensitif kalau ada kalimat yang agak bentak begitu. Lah, dilalah kena dosen pembimbing yang agak ketus gitu. Nah, itu ya harus diterima. Harus diterima artinya harus belajar mengikuti mengikuti karakter, menyesuaikan dengan karakter dosen masing-masing. Jangan kemudian wah Pak kalau gitu saya minta ganti. Itu malah bunuh diri kalian semuanya kalau sudah tahu nih hari ini ketika diumumkan siapa dosen pembimbingnya sudah tahu siapa masing-masing anak buahnya. Sudah ngubungi atau belum, itu sudah tahu semuanya gitu. Lah, kok tiba-tiba di perjalanannya karena takut barangkali mengajukan itu nanti proses yang lama lagi nanti proses di Pak Arifnya lama, proses di jurusannya lama, ya kan? Lalu penentuannya itu yang pertama. Yang kedua, ketika ternyata misalkan, loh, saya tahu misalkan ada Yusrianingsih bimbingan saya, kok mengajukan ke Pak Arif takut sama Pak Yahya Pak Yusri akhirnya mau mengajukan pindah dibimbing oleh Ibu Nurita karena lebih cantik misalnya begitu. Misalnya, maaf saya nyebut nama ini hanya contoh guyon ini. Bisa jadi saya punya pemikiran menjadi negatif. Loh, saya merasa sudah membimbing dengan baik kok Yusri pindah ya. Kenapa ya? Nah, itu bisa mempengaruhi nanti, bisa mempengaruhi proses. Ya kalau misalkan nanti di ujian tidak ketemu saya ya masih untung. Tapi kan kita nggak tahu. Kok tiba-tiba Yusri ketemu saya di ujian. Nah, ini sudah yang harusnya dapat nilainya A bisa jadi nanti maksimal dapat B atau B plus gitu. Itu berdampak ke sana. Maka sudah siapapun dosen pembimbingnya ikuti arahannya, sesuaikan dengan karakter masing-masing dan enggak usah takut teman-teman. Tapi kalau di marketing sih sebenarnya kalau saya lihat rekan-rekan saya semuanya ingin teman-teman berkualitas kok. Nah, karena ingin berkualitas inilah yang kemudian dianggap kalau di marketing itu lebih sulit gitu loh. Enggak sebenarnya. Karena ada perhatian. Coba kalau seandainya di konsentrasi lain itu juga memperhatikan kualitas tulisan seperti yang kami lakukan di konsentrasi marketing, mungkin rekan-rekan kalian yang ada di konsentrasi sebelah juga akan apa ya merasakan itu. Waduh, di dosen-dosen SDM kok susah-susah ya gitu. Dosen-dosen keuangan susah-susah ya. Nah, ini yang bukan hanya kualitas ininya, tapi kualitas kontennya yang kami perhatikan. Kualitas dari topik-topik yang dikembangkan teman-teman. Jadi lihat saja itu sudah, bandingkan saja. Teman-teman mungkin satu saat eh,
kalau barangkali bisa diakses, saya nggak tahu ya, bisa diakses apa enggak ya, topik-topik yang ada di apa, SDM sama keuangan. Judulnya ya itu aja, dari tahun ke tahun. Hanya beda objek. Kalau di marketing relatif variatif, relatif variasinya up to date lah gitu. Nah, karena up to date inilah yang kemudian memang rekan-rekan merasa sulit gitu. Kenapa? Karena memang memang apa ya, kami ingin ada hasil berkualitas menunjukkan kepekaan teman-teman sendiri mencermati fenomena saat ini, termasuk juga ada manfaatnya lah buat unit analisis atau unit observasi yang sedang diteliti oleh rekan-rekan semuanya. Itu yang kami inginkan. Nah, jadi eh, itu sekali lagi ya, kalau kembali lagi ke dokumen tadi, dalam menulis latar belakang tidak harus ya memang yang pertama kali di latar belakang itu kita melakukan deduksi ya. Deduksi itu dari hal yang umum nanti mengerucut menuju ke rumusan masalah. Tapi namanya hal umum itu tidak harus selalu diawali dengan pada era globalisasi, pada era kompetisi yang semakin sengit. Tidak harus begitu. Tujuan perusahaan, didirikan perusahaan adalah untuk mencari, tidak harus begitu. Akan lebih baik sesuai dengan konteksnya. Kalau konteksnya tentang pengembangan fasilitas apa ya istilahnya, fasilitas destinasi wisata untuk meningkatkan citra destinasi wisata. Ya sudah, bicara aja konteksnya itu. Bicara aja tentang destinasi wisata merupakan ini. Apalagi destinasi wisata di daerah ini menjadi potensi yang sangat besar untuk ini. Nah, jadi sesuai dengan konteks. Lihat saja, baca saja jurnal-jurnal internasional. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan rekan-rekan ya. Saya sebenarnya di perpustakaan itu ada jurnal resmi yang dilanggan oleh perpustakaan. Hanya saja Bapak memang kurang update informasi ke sana. Kalau masih menunggu itu mungkin agak lama. Mungkin sebaiknya ya kita gunakan upaya yang tricky ya. Tricky. Bukan tricky itu artinya apa? Beda enggak? Beda orang yang kayak kancil loh ya. Kancil itu kan cerdik. Cerdik itu banyak akal, tricky gitu. Tapi dia enggak, ya kelihatannya sih kalau kita kita analogikan secara kasar kan nipu. Tapi kan cara menipunya dia itu enggak apa ya, enggak merugikan apa namanya, enggak merugikan banyak orang lah gitu. Termasuk cara kancil untuk mengakali si buaya. Itu kan ada banyak cerita kan, ketika si kancil mengakali dia berhadapan dengan harimau. Ketika itu orang yang kuat kan itu, nah, pihak yang kuat. Sedangkan kancil kan pihak yang lemah. Ya anggaplah kita ini pihak yang lemah lah. Secara ekonomi maksudnya. Mau beli jurnal, bapak aja nggak mau beli. Ya pakai upaya tricky. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman, ya saya tunjukkan saja ya. Eh, tapi jangan kemudian ini di apa? Dipublikasi ya. Nanti Bapak bisa dipanggil sama FBI nih. Ini Mendeley. Oke. Saya tutup aja dulu yang lain-lain biar nah, ada search engine untuk mencari jurnal. Ada yang satu namanya Emerald ya. Emerald. Insight.com. Muncul enggak? Oh, muncul. Loading ya, karena memang agak lemot ininya.
Yang kedua itu ada Elsevier. Elsevier. Apa ya? .com kalau nggak salah. Elsevier.com. Kelihatan ya? Muka-muka kelihatan lah. Nah, ini tampilannya Emerald. Emerald.com. Nggak usah login. Langsung saja cari di mana filenya. Oh, di sini. Di ekspornya ini. Contoh misalnya kan tadi, sebentar Bapak balik lagi ke ini. Tadi kan di pendahuluan kan ada pengembangan sektor pariwisata mampu berperan meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran dan lain-lain ya. Nah, itu mungkin kita transit aja ke bahasa Inggris, kata kuncinya apa? Berarti di ini kan sebenarnya pemikiran kita, lalu kita cari referensinya misalkan. Ini yang Bapak lakukan lah ya, ini cara yang Bapak lakukan. Saya masukkan aja di situ eh, tourism, balik tourism and development, misalnya begini. Search. Ini kalau yang tampilan yang satunya, yang emerald ya. Sorry, Elsevier. Di Elsevier. Nanti saya tunjukkan ke enak dan tidaknya menggunakan dua search engine jurnal ini. Baik di Elsevier maupun di Emerald ya. Nah, sama misalkan kita find artikel di sini. Mana setnya ini? Apa tadi? Tourism development. Keliru. Development. Apa ini? Kita cek yang satu. Nah, ini akan muncul beberapa tulisan. Kalau yang di awal, yang di emeraldnya ya, yang di emeraldnya ini. Kita cek saja tahunnya ya, tahun publikasinya. Usahakan menggunakan publikasi yang tidak lebih dari, ya pokoknya di bawah 10 tahun lah. Di bawah 10 tahun lah, artinya ya akan lebih baik jika itu yang terbaru, tahun 20 atau tahun 17, tahun 21 kan sudah ada tuh. Ini sudah ada ini Mei 21. Nah, akan lebih baik jika itu adalah riset artikel. Nah, bagaimana caranya agar hasilnya itu adalah riset artikel? Mungkin diklik di advanced saja. Di advanced ini, di bagian advanced itu, nanti akan ada pilihan. Year. Nah, ini access type. Bukan. Mana ya? Mana ya? Oh, ini sorry. Jurnal artikel di atas. Jurnal artikel. Nah, jadi yang akan muncul adalah di artikel jurnal tadi semuanya. Nah, kok nggak muncul? Oh ya, kata kuncinya coba kita masukkan lagi. Tourism, salah. Tourism development. Bahkan sebenarnya kalau di set itu mau dibatasi tahunnya pun sebenarnya bisa juga sih. Dari
data tahun berapa, misalkan tahun 15 sampai dengan tahun 2021 misalkan, juga bisa. Tourism development. Ntar masih berproses. Ya kalau internetnya sangat cepat ya mungkin segera dapat lah, ini muncul sudah. Ini tahun 14, 16. Nah, ini yang Bapak tadi bilang UNWTO tadi. UNWTO. Nah, misalnya begini. Ini tahun berapa ini? 21 ya. Nah, ini kita cek saja. Ini kan bukan open access ini karena nggak ada tulisannya open access. Nah, kita klik saja, kita copy saja di situ DOI-nya ya. DOI-nya kita copy, lalu kita buka SCI, ini perhatikan SCI strip hub.se Skyhub. Nah, masukkan di sini DOI-nya, lalu open. Nah, kalau pas rezekinya ya dapat, kalau kadang-kadang lah kayak begini berarti nggak bisa. Nah, ini kalau bersumber dari Emerald, oke. Sudah nggak bisa itu. Sekarang balik ke Sign Direct. Kita advanced dulu, tourism development. Fieldnya jurnal, our book, oke. Oke, sudah biarkan saja. Kita pilih sendiri. Kalau chapter ini berarti buku. Kita cari yang jurnal. Full text. Nah, ini ada yang tapi free access kalau ada tulisannya begini, tapi tahunnya tua. Mana ya yang jurnal ya? Nah, sebentar kita setting aja di sini dulu. Maksudnya bisa ini. Sign Direct Tourism Development. Atau ada juga di ResearchGate, cuma di ResearchGate itu teman-teman harus apa namanya, harus ini punya akun di situ. Mana ya setting ininya ya? Sebentar. Kok book chapter semua ya? Oh, ini. Development in tourism. Kok nggak sama ya? Oke. Atau kalau kesulitan seperti itu, mungkin kita cari aja yang di Emerald itu yang open access. Karena ada beberapa, cuman seringkali kita ndak ini ya, ndak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tambah aja tourism destination gitu ya.
tourism kok ke sini ya. Ntar masih berputar. Prinsipnya seperti itu deh. Nanti kelamaan kalau harus praktek. Teman-teman praktekkan saja. Nah, ini salah satu contoh saja. Kebetulan ada di Emerald itu yang free ya, bisa diakses. Nah, ini mungkin bisa di-download kalau sudah ketemu seperti ini. Nah, intinya ketika kita sudah kembangkan di apa namanya, kita punya pemikiran apa, lalu kata kuncinya apa, kita cari referensinya di jurnal. Nah, sehingga jurnal itu nanti kita gunakan sebagai acuan di situ. Tapi jangan digunakan sebagai, kita baca aja sekilas. Tidak harus seluruhnya sampai selesai, tapi kita baca aja sekilas. Ini kalau di latar belakang ya. Kalau kita merancang di latar belakang. Kita baca aja sekilas bahwa kata kunci dari jurnal yang kita acu tadi itu memang ada di jurnal itu gitu. Nah, itu yang sehingga kita bisa merangkai sebuah kalimat di dalam latar belakang itu yang berkait antara satu dengan yang lain. Termasuk ide-ide pokoknya, main idea pertama, paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai menuju kepada permasalahan itu bisa apa namanya, bisa nyambung lah, sistematis. Hanya saja begini, ini yang saya contohkan ke rekan-rekan semuanya ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh Pak, itu pendahuluan kan kok hanya ada 1,5 halaman. Karena di skema riset yang saya ingin ikuti ini, dia mensyaratkan di pendahuluan itu hanya 500 kata, mulai dari latar belakang, ada rumusan, ada permasalahan, ada tujuan khusus, ada urgensi penelitian. Ada 4 subbab ya, yang hanya berisi 500 kata. Sehingga apa yang disampaikan, argumentasinya itu harus to the point saja. Ini yang di buku pedoman yang akan saya ikuti di kompetisi penelitian ini gitu loh. Nah, lain dengan yang di panduan skripsi kan memberi keleluasaan kepada peneliti untuk berargumen. Nah, oleh karena itu argumentasi yang disampaikan pun harus luas gitu loh, harus bisa. Saya sebenarnya di sini kepingin di latar belakang ini menunjukkan data dari BPS gitu ya, dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan adanya dampak COVID, kemudian adanya potensi di Sumeneb begitu. Tapi karena dibatasi hanya 500 kata sehingga harus kita press kita argumentasikan. Jadi sehingga kayak misalnya begini, potensi ini mengalami guncangan, bahkan ada penurunan mencapai 40%. Ini ada datanya sebenarnya di BPS. Nah, tapi ini saya ngerangkum ya hasil kajian nomor 3. Nomor 3 itu siapa? Hasil kajiannya Horas, Fadi, Purba dan teman-teman. Ini hasil kajian mereka ini. Hasil penelitian mereka di Indonesia. Semua berdampak penurunan 40%. Bahkan ada yang mengalami kebangkrutan gitu. Karena mengancam. Nah, ini kan argumentasi yang disampaikan. Nah, kalau di skripsi ini bisa diargumentasi lebih jauh, lebih luas lagi gitu, lebih detail lagi maksud saya. Lebih detail lagi. Nah, itu yang barangkali bisa teman-teman lakukan. Oke. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Barangkali ada diskusi atau pertanyaan dari rekan-rekan biar semakin